Leo tersenyum kecut, sepertinya Risa belum tahu tentang Vira dan dirinya yang sudah berpisah. Usia Risa sama dengan Ryan, hanya terpaut beberapa bulan saja. Mama Vira sama papa udah nggak sama-sama lagi. Tapi nanti kita bisa main ke rumahnya, ucap Leo sambil mengusap lembut puncak kepala Risa. Semasa tinggal dengan Vira, Risa memang begitu dimanjakan oleh mantan istrinya itu. Tidak dibedakan sama sekali dengan anak-anak lainnya yang lahir dari rahimnya sendiri. Tampak jelas gurat kecewa dari raut wajah Risa, meski begitu anak itu tidak lagi banyak bertanya. Risa memang lebih pendiam dibanding semua anaknya. Kini beban Leo bertambah, usia Risa baru 6 tahun kurang beberapa bulan, dan Rafa 1 tahun. Mana mungkin kan, dia meminta Risa mengasuh Rafa. Lalu dia meninggalkan mereka bekerja. Karena rasa besarnya tanggung jawab kepada kedua anaknya, akhirnya Leo memutuskan untuk berjualan saja. Dia menitipkan Rafa kepada Risa, memintanya agar menjaga adiknya itu. Risa mengangguk setuju dengan riangnya. "Papa tenang saja, aku bakalan jaga adik dengan baik," Risa berkata dengan lantang dan senang. Namun demikian Leo menitipkan mereka berdua juga kepada tetangga sebelahnya, dan alhamdulillahnya tetangganya itu tidak keberatan sama sekali. Leo bergegas pergi untuk berjualan, saat itu waktu sudah lewat dari jam 2 siang. "Kugantungkan hidupku kepadamu ya Allah. Limpahkanlah rezeki padaku, lariskan daganku, meski aku berangkat jam segini," doa Leo dalam hati. Mendorong gerobaknya sampai ke tempat dia biasa berjualan. Leo cukup senang karena ada beberapa orang yang membeli jualannya. Namun tiba-tiba moodnya menghilang saat sebuah mobil mewah warna hitam berhenti di dekat gerobaknya. Dan seseorang keluar melongokkan wajahnya dengan tatapan sinis. "Mia." Leo mengepalkan tangan kuat. Sangat marah melihat Mia, yang kini sudah menjadi mantan istrinya. "Mang beli es cendolnya 2 bungkus," ucap Mia sedikit memekik dengan nada ketus. "Kenapa belinya di sini? Pedagang kaki 5, belum tentu juga kan higienis," sahut seorang pria yang sedang memegang kemudi. Bahkan Leo bisa melihat jelas pria itu menyandarkan dagunya di bahu Mia. Dengan tidak tahu malunya, Mia menoleh ke arah laki-laki itu dan mengecup pipinya dengan mesra. "Lagi pengen?" jawab Mia dengan manja lalu melirik Leo dengan sinis. Leo sama sekali tak berniat untuk membuatkan pesanan mereka. Dia merasa yakin kalau Mia hanya ingin mengolok-oloknya saja. "Pergi sana kalian, pasangan zina!" Leo berteriak dengan lantang penuh emosi. Untung saja keadaan sedang sepi. "Hei, apa urusannya denganmu tukang cendol?" Pria yang berada di dalam mobil itu langsung menegakkan punggung menatap Leo dengan tajam. "Dasar pria miskin!" Itu adalah suara Mia yang berkata dengan sinis, ketus dan menatapnya dengan tajam. "Sabar Leo, sabar. Dia sudah jadi mantan istrimu sekarang." Leo menggertakkan gigi untuk menahan emosi yang meluap. "Kamu mengenalnya sayang," ucap laki-laki itu sambil merangkul Mia. "Mantan suami," jawab Mia dengan tegas, penuh kebanggaan dan bibirnya tersenyum miring. "Oh, cek-cek," pria di samping Mia pun ikut tersenyum sinis. Memindai Leo, yang menurutnya sungguh tak berkelas. Miskin, jauh jika dibandingkan dengan dirinya. "Kita pergi aja, aku udah nggak mood beli di sini." Mia menutup jendela mobil, dan mobil itu pun berlalu pergi. "Sialan, rupanya si Mia itu benar-benar menjadi wanita tidak benar," gumam Leo. Namun dalam hati dia begitu bersyukur, karena dia sudah menceraikan wanita itu. Wanita yang tidak bisa menjaga harga dirinya dan suaminya. Leo jadi tidak mood untuk berjualan, dia pun memutuskan untuk pulang saja. Tetapi beberapa orang datang untuk membeli. Mana mungkin dia tak melayaninya. Rezeki datang masa ditolak. Leo akhirnya melanjutkan jualan.
Mungkin ini rezeki anak-anak, dagangan laris manis. Leo tersenyum senang, menghitung pundi-pundi rupiah yang ada di tangannya. Meski tak seberapa jika dibandingkan uang yang biasa dipegangnya di masa lalu, tetapi dia sungguh bersyukur. Dia kemudian bersiap untuk pulang. Namun sebelumnya, dia berniat untuk membelikan sesuatu untuk Risa dan Rafa. Risa sangat suka makan martabak manis, mungkin ketularan oleh Vira mantan istrinya. Sedangkan untuk Rafa, Leo akan membelikan susu kotak saja. Anak itu sangat suka susu kotak rasa vanila. Leo menghentikan langkah kakinya di dekat penjual martabak manis. Hari sudah sore, jadi penjual martabak sudah ada. Setelah membeli martabak, Leo menuju minimarket dan membeli 2 buah susu kotak rasa vanila untuk kedua anaknya. Lalu dengan riang, dia kembali mendorong gerobaknya untuk pulang. Bayangan wajah kedua anaknya yang menyambut, membuat hatinya senang. Saat Leo sudah mendorong gerobaknya sekitar 1 meteran, dia dikejutkan dengan bunyi klakson dari sebuah mobil. Mobil yang sama seperti yang ditumpangi Mia tadi. Mobil itu kembali berhenti di dekat gerobaknya. Leo menggeram kesal, dia yakin Mia ingin menghinanya lagi. Dengan kesal, Leo menghentikan langkah kakinya dan langsung berdiri di samping badan mobil yang sudah berhenti itu. Dia langsung memarahinya saat jendela mobil mulai terbuka. Dasar wanita laknat, tak tahu diri, tak tahu diuntung, dan pengkhianat. Bahkan, Leo sempat memukul badan mobilnya 2 kali. Wanita yang baru saja membuka jendela mobil itu pun sampai syok mendengar perkataan Leo yang tiba-tiba saja memakinya. Hah! Leo memundurkan kakinya 2 langkah, mukanya memerah. Dia menghentikan kakinya yang hendak melangkah maju kembali mendorong gerobaknya. Tatapan mereka bertemu. Leo jadi kikuk sendiri. Sedangkan wanita itu memasang raut wajah kecut dan marah kepada Leo. Wanita itu langsung menutup kembali jendela mobilnya, dan langsung melajukan mobil menjauh dari Leo. Leo menggusar wajahnya kasar. Merasa malu luar biasa. Dia salah orang. Memangnya yang punya mobil seperti itu hanya selingkuhan Mia saja. Leo merutuki dirinya sendiri, bahkan memaki dirinya dalam hati. Ini gara-gara mantan istrinya yang sialan itu. Teriak Leo dalam hati. Sekarang dia harus bagaimana? Rasanya malu, andai nanti bertemu wanita itu kembali. Dengan mood yang memburuk, Leo melanjutkan perjalanan pulang. Sayangnya, di tengah perjalanan, dia melihat mobil itu lagi. Leo tak mau salah orang kembali. Mungkin itu mobil wanita tadi, atau juga selingkuhan Mia, atau orang lainnya juga. Leo melewati begitu saja mobil yang terparkir di pinggir jalan itu. Tanpa mau menoleh, dia takut malu. Ini orang kenapa ya? Udah maki-maki aku tanpa alasan, terus lihat orang kesusahan begini nggak mau bantuin juga. Cibir wanita pemilik mobil hitam itu dengan kesal. Sayangnya, Leo bisa mendengar cibirannya, hingga membuat dia menoleh ke arahnya dengan tatapan malu. Hah, rupanya wanita yang tadi dia maki tanpa alasan. Mobilku mogok, bisa bantuin nggak? Wanita itu berkata dengan ketus, dan mukanya cemberut, membuat Leo semakin merasa bersalah dan malu saja. Dengan canggung dan malu, Leo menghampirinya. Maafkan saya.